Idul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusek. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, enggak sombong. Kadang tibang pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang, sial diangkalan banget. Bicara maulid, kita telah banyak mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Beliau Rasul contoh yang paling komplit. Ustadz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah juga dagang. Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja lengkap. Maka beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama sama kita bang, manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama. Cuman beda kualitas keringat kita dengan kualitas keringat Rasul. Rasulullah keringatnya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Luar biasa Rasulullah, julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin nama beliau, bu. Habis dielap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul. Gentak aja sini bang, minyak misik bang. Rasain dulu. Bawa perengus po. Beda. Keringat Nabi dengan keringat kita. Rasulullah mohon maaf buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Pernah waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Manusiawinya sama. Beliau Rasul beludah, kita juga beludah sama, cuma kualitasnya lain. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita loh, apa sih po? Tuh. Mana buktinya ludah Rasulullah obat? Kan ada ceritanya, kita tahu. Udah kita apal tuh ceritanya di sejarah. Rasulullah mau hijrah bang, malamnya tuh rumah Rasulullah dikepung bang, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rapet di pagar betis, jangankan orang, curut nggak bisa lewat. Saking rapetnya. Rumah Rasulullah, di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh saat itu jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ya, lu gantiin tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh lu. Tuh anak muda pinter lain jawabannya. Loh jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh beda. Berangkat Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar, keluar rumah dikejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Nah ini kesana-sana ya.
Emang udah ada ya? Udah kali ya. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Tur. Rasulullah mau masuk, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Emang apa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih takut ada binatang, ntar Rasulullah mau ngapa-ngapa. Saking setianya Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking bambu apus. Arab. Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam, Mbak. Nabi tegur, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul saya. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih ya Rasul saya. Enggak, saya enggak sedih. Orang dibawain pokari. Enggak sedih. Ini kesana-sana nyambungnya. Ada larutan nih, larutan minum. Enak itu. Larutan kan ya gue. Mana ya? Iya. Ini enak nih. Membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Baca tuh agak cayaan lo. Diam Abu Bakar, ditegur. Saya nggak takut ya Rasul, saya nggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Kata Rasulullah, komen dong. Dia komen. Ngomong. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahi oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba Pak, pakai ludah Mbok. Wow, mungkinan bengkak. Nih, Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Kemuliaan akhlaknya kita udah tahu, kita baca terus sejarahnya dalam rawi. Ada semua. Salah satu dikutip oleh Al-Imam Syekh berjanji. Beliau bilang tuh dalam rawi. Kita sering baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada tuh di rawi. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan bang. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu. Tibang betis, po. Ini wadon, tibang betis. Orang sekarang urat malu pada putus. Apalagi nenek-nenek milenial, nenek-nenek milenial. Motor Mio, jagain aurat perempuan, tutup pakai jilbab. Jilbab itu apa sih? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empo, itu namanya kudungan po, bukan jilbab. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apem masih kepajang. Lu tawa so tahu pol, bocah lagi tahu aja. Nabi betisnya kelihatan malu bang, syadidal haya wa tawadu. Rasulullah rendah hati, enggak sombong. Pangkat, bicara pangkat paling tinggi Rasulullah 124.000 nabi, lebih dari itu. Lebih tinggi pangkatnya dari 313 Rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusek. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, enggak sombong. Kadang tibang pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang, sial diangkalan banget. Sok kuasa, bener bu? Iya. Ini saya ngomong begini bukan radikal, emang kenyataan. Fakta, bener bang. Jangan bohongin rakyat. Bikin konfirmasi pers bohongin rakyat tuh. Baiklah, saya akan memberikan konfirmasi pers hari ini pada teman-teman media.
Kejadian semalam di Duren 3 itu Brigadir J tertembak oleh, ya tertembak, ditembak, main tembak-tembakan. Polisi ditembak sama polisi di rumah polisi. Kan laporan dia sama polisi, yang nyidang polisi. Ngapa CCTV mati? Kan sial diangkangan itu. Jangan bohongin rakyat. Kesel kalau lapar begini, apa nih ibu kata. Viral nih, masukin video nih, viral nih, tilek nih, radikal, tangkap, wah enak aja main tangkap. Dia kira kita capung kali main tangkap aja. Fakta. Sekarang jelas sudah mubahalah Habibana, imam besar kita, jelas doa-doa beliau nih, mubahalah beliau, jadi sekarang atu-atu semua kebukti, bener bang? Kupas tuntas semua. Bagaimana? Saya bukan benci sama polisinya, enggak, sama Kapolri enggak, sama kepolisian enggak, kita benci dengan oknumnya, bener bang? Lah iya, khusus teruskan terus, gue tuntas tuh kasus yang namanya KM50, buka, berani enggak? Ini pelanggaran hukum dunia bang, udah internasional. Ini ngupas begini kata ini, wah radikal dia, wah radikal. Padahal dia yang pada radikal kali ya, nyangka orang radikal najong bata. Jadi kesono-sono saya ngomong dah. Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong bang, nggak marahan orangnya. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi weekend, jalan gandengan tangan mesra, ada orang kafir lewat, orang kafir ngasih salam, beri salam, cuma salamnya beda. Kalau kita assalamu alaika, dia lain, asyammu alaika. Syamun artinya racun, asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Duh Allah, Nabi kata mampus, marah? Enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabuh, lu yang mampus dilaknati azab lu. Tuh perempuan asal tahu aja bang, udah kasih satu mulangin tiga. Kebanyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu alah. Baru dikatain nggak marah, dibully dihina nggak marah, dicaci maki nggak marah, maka nurunin. Banyak sekarang orang pada hina, bully Pak Anies, bener. Katain orang pembohong lah, enggak pernah ngelawan Pak Anies, diem aja, enggak, tenang, kerjanya cakep, akhirnya terbukti JIS udah ada, Formula E, malah dipanggil sial diangkalan, maka PK 11 jam diperiksa, karena memang dicari terus kesalahannya. Lu orang bener cari kesalahan yang gak nemu. Pemimpin yang jujur, makanya 2024 itu jangan lain-lain, udah pilih dia, itu aja udah. Saya begitu dah. Di mana-mana saya ngomong, enggak ada lagi dah. Enak buat kita kata-katain mulu, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan, pret. Ntar kita giring dia ke neraka. Suek bener. Mana faktanya nggak ada. Bener bang? Kayaknya dijugal terus beliau. Udah, saya mah bukan kampanye ini mak. Enggak, ngasih tahu aja. Ini luar biasa, Rasulullah nggak marah. Itu lagi dikatain dibully nggak marah Rasulullah. Bahkan lagi ceramah di Taif, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah, kening Rasulullah yang mulia berdarah, ditimpukin bang. Marah enggak, yang marah malaikat Jibril, jenderalnya malaikat langsung turun. Datang Jibril ngasih tawaran, datang ke Rasulullah, tawarannya apa? Nggak tanggung-tanggung ditawarin sama malaikat Jibril. Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira? Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, emang apa? Enggak mau tawaran gua, bukan begitu Jibril. Saya dakwah jangka panjang ini. Kalau yang saya datang ini saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin cucu anaknya tuh juga insya Allah beriman kali Jibril. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Biasanya babanya nyolong, anaknya nyopet.
fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Kalau anaknya masih kafir juga, saya tungguin cucunya Jibril. Masya Allah. Mau kamu sekarang apa sih Muhammad? Saya doain aja. Didoain yang nimpukin bang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak paham. Tuh Nabi ditimpukin, didoain yang nimpukin. Kalau model Tile begitu. Umpama Tile lagi ceramah nih, saya lagi ceramah, ditimpukin pakai batu sama polisi. Umpama nih, jangan dipotong nih ya, ini rekaman tadi potong video nih, viral lagi nih. Umpama, oke guys, umpama guys, Tile lagi ceramah, dilemparin batu, langsung itu datang tawaran, berdarah jidat saya. Jibril nyampe. Umpama Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu aja. Beda urusan. Lu girang banget bang. Ya Allah, Nabi bang, Masya Allah luar biasa, syadid al-haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong Nabi, Masya Allah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi bang, sayang banget sama orang miskin, demen. Sampai-sampai Rasulullah doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat ntar bareng bersama orang miskin. Nih doa nih yang gak pernah kita baca nih doa. Pernah baca doa begitu Pak? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak. Kita kagak pakai doa begitu, udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar, tuh Ustaz bahas 1000 juga baca. Makanan enak-enak. Nah, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar udah ya. Ya Allah, apalagi orang miskin sekarang tambah banyak gara-gara Covid, tingkat kemiskinan luar biasa, ningkat, bener bang. 2 tahun kita nggak boleh kumpul-kumpul begini, majlis Nurul Fajri di mana ditutup, nggak boleh, enggak, bener bang. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada kopi dan udah, ya enggak. 2 tahun kita panik bener, do TV berita siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian. Bu ilah ilallah. Mana diberitain tiap hari siang malam, balihonya gede banget lagi. Pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Bu ilah ilallah. Kena takut-takutin, memang lagi orang panik ditakut-takutin. Orang mah bikin slogan yang enak, ayo pakai masker gitu, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya, didengar juga enak. Emang gak ada bahasa lain. Ya bang, ini kalau nakut-nakutin penyakit 2 tahun kagak ada penyakit gula, liver, jantung, gak ada, udah itu mah. Yang ada Covid, bener, mau semuanya Covid, pilek Covid, ampeg Covid, bengek Covid, semuanya. Sampai bol melonon kata Covid. Bener bang, nah teman saya kena ambeien, bolnya melonon kan ambeien. Periksa sama dokter lah, Covid. Apa urusannya bol sama virus? Najong banget. Nih, kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial diangkalan bener. Rakyat lagi susah diembat juga sama dia. Kesel kita, najong banget dah. Bener bu, ini ngomong begini bukan berarti kita benci sama pemerintah, enggak, kita kritik jangan begitu. Kalau yang dikritik itu udah siap-siap, kalau jadi pemimpin siap dikritik. Kalau dikritik jangan marah, kalau yang kritik dianggap musuh, kapan mau dewasa, kapan mau demokrasi, bener? Di mana kebebasan rakyat kita berdemokrasi itu, cutting end demokrasi kita hidupin, tapi dikritik marah, dikata radikal, tangkap. Wah. Jangan begitu Pak.
Bapak bisa di atas gara-gara kita di bawah rakyat, bener. Jangan sombong, baju dibeliin sama rakyat, digaji sama rakyat, ya enggak? Semua dipakai, dipangkat, dikasih sama rakyat, semua dari rakyat. Jangan nakut-nakutin rakyat, bener. Kita rakyat paling kuat, Bang. Kita di atas namakin doang, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal juga kagak sama rakyat. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Bagaimana rata? Rata sama air, banjir mulu. Ini luar biasa Nabi, demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, Pok, ngiringin tuh. Kenapa di belakang? Bukan mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Ini anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Apa aja bilang lelet mata aki-aki ya? Aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nih kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Kita kupas di mana aja, baca maulid. Jelas nih kadang-kadang kita merawi apal banget, rawi sampai sobek-sobek apal, kulitnya apal. Ditanya isinya nggak tahu. Sejarah kita baca di situ, oh kemuliaan Rasulullah. Rasulullah dijuluki Zainal Anbiya. Apa itu? Penghias para nabi. Beliau dikatakan penghias para nabi. Kenapa? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat semua protes. Protes sama Allah, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam manusia. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat kagum, heran, sampai bertanya malaikat, kila huwa Adam. Ya Rob, ini kan yang disebut Nabi Adam? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh enggak kelebu kapalnya, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila huwa Ibrahim. Apakah ini Nabi Ibrahim? Kalau bukan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kali ya Rob? Bukan. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu dibakar tuh Nabi Ibrahim Pok sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Maka di ayat boleh diamalin buat empok-empok yang rajin di kompor. Baca nih, nama Ibrahimnya ganti nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca Pok, ya narukuni bardan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api deh Pok, insya Allah lu melepuh. Zainal Anbiya. Kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir, tapi ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Rawi lagi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bish. Ada di Diba, ada itu. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar Bang. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia apal hatam total semuanya. Diajarinlah sama anaknya tuh si Ato, namanya Ato bocah. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin nih kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifran wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bapaknya, orang dulu mah bocah dulu dengar kata apa kata bapaknya. Dulu kan kita dipelototin sama orang tua, takut Bang, nunduk. Bocah sekarang melayan, kita pelototin. Jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu Bang, lain.
Bocah dulu menurut, kalau kata simpen simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat, beda sama prediksi kita. Prediksi kita meleset mulu. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja sama teman-temannya, lu lihat ini bini gua, tak kalau beranak pasti anak gua keluar putih bersih. Kenapa? Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Ya Allah, prediksinya meleset. Rasulullah Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa di Zainal Anbiya? Ada lagi dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin, orangnya belum ada. Jin aja pada sholawat, Nabi mau lahir. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Itu mana gerandung genderuwo bebegi gitu. Makanya selawat mbak, Ustaz saya nggak punya wudhu, baca selawat ada pahalanya? Ada, tetap berpahala. Ustaz saya lagi baca wudhu lagi head, lagi halangan, tetap ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, ada pahalanya. Tuh hebatnya selawat. Mbak, macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika rombongan anak-anak majlis Nurul Fajri baca hadroh, main baca maulid, main hadroh, masya Allah. Tola'al badru alaina, itu bang, masya Allah hadir Rasulullah. Paling yang megang bas, walau Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, ya tabu jangan macam-macam anak hadroh. Makanya empok kalau punya anak perawan, didemenin anak hadroh kasih. Anak empok aman terjaga, enggak ada yang berani nyolek. Siapa yang nyolek? Gampar langsung buat pacarnya. Wah, anak hadroh, gampar jebriat melintir orang. Nih luar biasa. Selawat kita baca, kita embat. Selawat embat. Mak-mak paling getol. Datang hari uang-uang kalau ngaji ke nenek-nenek. Ilah ilallah. Ya Allah. Lihat emak-emak jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe ke majelis taklim, speaker jam colokin, mic ya colok. Panggilin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh. Panggilin, temennya nungguin temennya datang selawatan emak-emak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak selawatannya. Adinulana wal haqulana. Temennya nyampe, assalamualaikum. Lo nyampe ji, duduk sono. Waladululana wal kullulana dinulana. Assalamualaikum. Po haji, po gelar ambal buat saja. Waladululan. Lo begitu nenek-nenek mah berhenti-berhentian. Tuh kalau di Mesir bukan begitu nadanya, itu kan lagu Adinulana buat semangat berjuang perang itu. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana, begitu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqulana. Ya nenek-nenek keleker. Biar semangat. Nih, selawat baca bang. Kumpul di padang mahsyar kita, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Lagi susah begitu kita. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid, disediain haudhuka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya.
Maka kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin di sono dia kecekek, rasain kausan, nggak ada yang nolongin. Nih, makanya selawat embat, lawat po, yang nyanyi mulu, nyanyi boleh, mana lebaknya. Kalau selawatan, kalau ngapain aja baca selawatan adem, masak, nyuci, goreng tempe, apalagi kalau ribut sama laki, biar kesel buat sama laki, selawat jadi adem. Nih saya ajarin kecayaan po. Boleh kesel melubang dari kemarin, ayo berantem, boleh. Masih belum berantem selawatan dulu, enggak ngapa-ngapa. Laki kita namanya Komar, tunjuk depan matanya, Komarun, 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 sidinan Nabi, Komarun, tuh. Enak lakinya nyautin langsung. Oh, bininya namanya Rodia, Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya toh ibu aduh Rodia. Anak yang lihat, emak berapa lagi selawatan, ngikut lagi tuh bocah, ya jumalu lah bocah. Jadi sekeluarga enggak berantem itu po, jadi lomba marawis. Nih selawat bikin adem, kayaknya berkah. Kita kumpul di majlis maulid cinta sama Rasulullah. Kenapa? Satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita umatnya yang dicari. Ngadep ke Nabi Adam, kita lagi dibangkitin, kagak bang, kagak ditolongin sama Nabi Adam. Rame-rame kita rombongan, ya Rob, Nabi Adam, anta abal basyar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami dalam kesusahan. Ini cucu pada susah, tolongin. Nabi Adam dari jauh ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue lagi keblangsak juga, punya dosa di sorga. Waktu itu nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, dosanya atu makan buah khuldi, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya atu makan buah khuldi doang, diusir. Nah kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek. Lantaran karena rayuan iblis kepada ibu Hawa. Ibu Hawa ngerayu lakinya, ayo ayang beb, mam dong tayang, buah khuldi nih, mam tayang, tuapin ya. Nah, akhirnya dimakan sama Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau ibu nggak cayaan ntar pulang pegang leher laki ibu, udah nggak cayaan po, tanya pegang repe-repe, bang ini buah khuldi ya. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut dia mah di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Wah nyangkutnya di dada, syukur, alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul, bayangin po kalau nyangkut di dengkul ribet lah. Anak nangis minta tete angkat dengkul. Mimi tayang mimi lah, ribet dah pokoknya. Empo jangan pakai bayangin, jangan ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang lo kayak tumor. Tawa aja bang lo daripada PA ya, tawa aja. Maafin ini Habib ya gini dah ya, salah ngundang Ustadz ini DKM. Bu, nih Nabi Adam gak sanggup, jangan mau gua Adam, Nabi Nuh aja, Nuh bisa kali nolongin. Nabi Nuh dari jauh ngomong, ya Allah Nuh kita minta tolong, Nuh tolongin apa Nuh, kita lagi kesusahan ini. Nabi Nuh langsung ngomong, ya Allah mang liar, aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Jangan mang, saya juga lagi ribet ini urusan Allah, tanggung jawab, punya anak satu susah banget dirawatin, si Kanan gua ajak naik getek kagak mau, itu dia mau kelebung ikutin kafir. Udah biarin, jangan sama gua, datang sama Ibrahim. No Ibrahim bisa kali nolongin, rame-rame kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolongin ngapa? Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah godek aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong sebentar jadi lalab, kagak nangis-nangis nyengir mulu. Nabi Ibrahim nggak bisa nolongin, datang aja sama Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa nolongin, kata Nabi Isa jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Bisa nggak kawin, bisa nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin juga. Pastor nggak kawin ya, kan sayang-sayang ya, nggak punya perabotan nggak dipakai.
Satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ibu bapak, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini sayang. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ada tandanya. Nggak sembarangan yang dipanggil Nabi di hari kiamat, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Bukan gambar partai. Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Karena sering wudu. Alhamdulillah. Ini makanya kita beruntung, ini bulan Maulid Rabiul Awal, terus kita gaungkan sholawat di mana-mana. Majlis Nurul Fajri luar biasa di mana aja. Ayo kita jangan pakai nggak pakai malu-malu, udah kumpul aja. Emang kagak bisa ngaji, suruh ngaji. Kumpul nih kelar Maulid, akhlak kepada Allah perbaiki melalui apa? Melalui majlis ilmu, kumpul di pengajian, nanya sama guru kita. Biar ibadah benar, tahu ilmunya. Kalau ilmunya ada, ngaji sama siapa? Sama guru, sama habib kita, guru-guru kita yang ustazah kita. Ngaji udah. Ini kelar Maulid perbaiki akhlak kepada Allah. Alhamdulillah. Ini Rasulullah luar biasa. Bicara kemuliaan akhlak Rasulullah enggak bakalan habis kita ceritakan, sampai kapanpun enggak bakal habis kita ceritakan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang dipentingkan apa? Umat. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Mau wafat yang dicari bukan anak bini beliau, ummati. Lain nama kita. Kita lagi sekarat, anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, Ji. Ade lo yang bontot bilangin sini. Lo mana babak udah gak kuat bawa penyakit, sini kumpul. Ade lo yang bontot bilangin. Si Ahmad, mana si Ahmad? Kumpul sini, emak mau ngomong sama lu. Kalau emak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa mak punya Cina? Kita mau mati banda yang masih kita pikirin, tapi Rasulullah luar biasa. Mau wafat aja ibu, datang malaikat Jibril ngasih kabar. Malaikat Jibril datang ngasih kabar, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah turunkan dalam hadis kursi. Apa Allah bilang? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu. Aku haramkan nabi-nabi yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana Jibril? Umat lu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, ada tekan kontrak sebelum Rasulullah tuh. Kita jaminannya umat dijamin. Makanya kita pengen butuh yang gak kedepannya pemimpin yang sayang sama rakyat. Amin. Pemimpin kudu tahu kemauannya rakyat. Jadi pemimpin kudu tahu kemauannya rakyat. Jadi imam di masjid kudu tahu bagaimana maunya makmum. Makmum pengennya nggak muluk-muluk. Kalau makmum apa pengennya? Asal sembahyang lu jangan panjang-panjang imam bacaannya. Itu doang, kan begitu kita pengennya. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah.
makmum di belakang ngikut sih ngikut, enggak batalin sama dia sholatnya, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang sama lu. Bener Bu? Makanya jadi imam jangan lama-lama. Idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, bacaannya ringankan. Kenapa? Jadi supir niat penumpang. Penumpang macam-macam, ada orang bunting, nenek-nenek, aki-aki, anak orok. Kudu tahu itu. Makanya jadi imam, jadi pemimpin jangan lama-lama, udah cukup. Emang udah diatur 2 periode. Pakai minta tambah 1 lagi, kagak masuk konstitusi, diomelin nama undang-undang 45. Jangan nambah. Ini makanya kita kepengen ayo kebersamaan ya. Selain kita berbuat baik, perbaiki akhlak kita kepada Allah, ibadah, akhlak kepada sesama. Nih kita kumpul ngaji di Majlis Nurul Fajri, udah jangan kemana-mana ya. Kok waktunya di sini, waktu yang ngaji di mana silakan. Waktu di Nurul Fajri ngaji, udah kita kumpul anak muda nih, kita bangga. Sekarang masya Allah, ini kan rombongan-rombongan kita lagi dicap terus Bang. Tuh apa tuh yang tukang main hadro, yang baca sholawat maulid itu bid'ah, itu dia katanya. Enggak, zaman Nabi enggak ada, itu orang PA semua, kita dikatain orang PA. Tuh mereka rombongan-rombongan Wahabi, jujur aja Bang. Wahabi kan singkatan Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Apa aja bid'ah? Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, muka lu bid'ah. Emang zaman Nabi muka lu ada? Sekata gitu aja. Enggak, ya udah ngebalik-balikin aja sama dia. Kenapa? Karena cikal bakal memisahkan Islam dengan ulama mereka. Ngeri kita, makanya kita kumpul di pengajian nih, kumpul begini, dosa kita dirontogin. Ngaji diusak dosa kita Bang, diusak, dihapus, ditipek, digobok. Dosa-dosa kita, pahalanya luar biasa. Sayyidil Walid Allah yarham Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau bilang waktu ngajar, apa kata beliau? Andaikan saja menuntut ilmu itu pahalanya kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking kegiatan. Kalau kegiatan udah pada mati kita berebut. Bener Bang? Pahalanya dicatat, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Mau gimana yang 1000? Mau ini imamnya dia malam ini, ya lama udah kalau jadi imam dia pindah kita. Maksudnya kayak kalau imam terawih yang cepet favorit, nah gue demen dia nih. Gue demen dia kalau mau jadi imam cepet enak. Oh, pakai usul lagi, nenek nyungsep juga gua. Ya Allah. Catat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ah, pernah nggak? Kagak. Emang nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin doang datang, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai jetanya. Apa yang lu rasain Ji? Lu diimpus? Enggak deh, gue rasa-rasa. Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Tuh. Coba kalau bawa jeruk, ada rasa-rasanya gue rasain asam manis begitu. Ya elah, makanya Bang, nggak ada ruginya kita kumpul. Ilmu dapat, ibadah bener. Kita nanya sama guru kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian nggak tahu. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Malam ini saya ngomong begini, yang di ujung pinggir jalan kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya ilmu, pakai ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada ginian, lecet gorokan. Ini ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah, seni bikin indah. Orang ada seni hidup tak kaku. Seni, baca sholawat pakai seni hadro. Yang berangkat haji kali, berangkat pulang umroh. Bu, nih hadro bikin seni. Wah, di mana tuh ya? Wah, besok kita begitu Bib, sini Bib. Kalau asrokol jangan beli petasan lagi, minjem senjata aja, minjem senjata. Apa Guru? Oh ya, ada Habib ya, sana aja. Acara tablik Nurul Habib, oh Habib Ali. Ya Ali. Kencang banget ya. Mana bergema. Tuh. Ini seni juga nih, seni. Iya.
syiar buat Islam, nggak ngapa-ngapa, pasang petasan. Seni itu mah bang, seni. Hidup dengan seni jadi indah. Baca selawat ada seninya, seni hadroh, marawis, ketimpring, rebana ada. Coba selawatan kencang doang, kagak ada lagunya. Salatullah, salamullah, alatoha, lo kurang enak. Ada hadroh kan, salatullah, salamullah, resep didengarnya, indah didengar. Baca Quran pakai seni, seni tilawah, indah rasanya. Kenapa? Karena lagu-lagunya ada lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, Kori yang ngaji, enak. Kenapa? Seni bikin indah. Azan di masjid nih, kalau kagak ada seninya lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Seni bikin hidup jadi indah. Makanya kita ada seni hadroh, gambus, ya joget samar, nggak ngapa-ngapa, orang hiburan, olahraga. Saya kan punya teman kalau serius-serius agak temenin, bener bang. Lah kita kan kalau lagi majilas gitu, roha, gambusan, joget-joget, ya enggak, kita jalsa, kita japin lah. Emang apa, hiburan, olahraga, orang joget enggak dilarang. Siapa yang larang? Disuruh mau ngaji oma. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang tuh. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal tahu sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, ada lagunya. Kalau mau disalahin, salahin kok ngaji oma no. Nah, orang joget nggak ngapa-ngapa, kita joget, hiburan. Kalau yang macet sama, sering nyetir mobil macet tuh, setel musik aja, joget aja. Ya enggak, mila menemani di dalam kolam, gitu kan lagunya sekarang ada begitu. Joget aja udah, jangan dulu, janganlah diganggu. Enggak kita ganggu, emang orang gagu. Nih, ya Allah, joget tuh senang-senang aja, nggak apa-apa, hiburan. Tuh seni bikin indah, dan agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Islam kita, agama kita, aturannya ada dalam Islam, rukun iman diatur semuanya. Dari mulai ajaran umat Islam, ajaran agama Islam, semuanya komplit lengkap. Yang kecil-kecil diajarin semuanya. Di rumah tengok ajaran Islam, sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin adabnya ada, akhlaknya ada, bacaannya ada. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada bacaannya, adab akhlaknya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Doa, makan ada doanya, mau makan, habis makan doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Makan satu nampan bertiga sama temen, kelar baca doa dikasih nampan kebuli. Makan bertiga sama temen, adab pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Adab yang kedua, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Makan bareng teman kita liatin mukanya orang, kesinggung. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin tuh, maju mundur situ aja udah. Jangan teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada pakai. Mau tidur, bangun tidur ada adabnya, doanya juga ada. Semua diajarin. Duduk bareng sama temen, ngeriung rame-rame. Lagi duduk rame-rame kongkok, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu bang, nggak ada agama lain ngajarin sampai ke kentut-kentut. Teliti. Makanya kalau lagi kumpul dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Kalau gitu, siapa yang kentut lu ya? Lah enak aja, lu kali dong, lah rame, udah silent aja, silent, diem. Nah kentut dibahas, di fikih ada 4 jenis kentut. Kan jelas ada di fikih. Nggak ada agama lain ngatur kentut, jenis-jenis kentut. Di fikih doang ada di Islam. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya. Tahu-tahu udah ngeledek aja. Yang ketiga keluar kepaksa, ada. Itu kita tahan, kok tahan, keluar juga tiut. Nah, ada tuh yang model begitu. Itu kentut keluar kepaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Oh bau Ustaz? Iyalah, karena habis kentut ada yang nyusul.
Itu yang nyusulnya itu tuh yang bikin bahu. Ke dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. Nah, itu bahasa Mandarin tuh. Ampasnya nyusul sih. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa ngaji terus istiqomah. Wajib ngaji siapa kita semua yang ada di sini ya, nggak termasuk saya, wajib, kewajiban wajib, nggak ada putusnya sampai kita mati. Wajiban kita ikutin kewajiban kita ngaji, ya ngaji udah, nggak perlu jadi orang alim, nggak perlu jadi orang soleh, itu bonus kalau kita jadi orang bener. Ngaji hukumnya wajib, fardu ain, ngaji dapatnya mubah. Insya Allah kita kepengen kumpul terus di pengajian kita istiqomah, mudah-mudahan dapat berkah, amin ya robbal alamin. Perbaiki akhlak sama Allah, perbaiki akhlak kepada sesama, insya Allah kita mendapatkan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita semua dapat syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta syafaati kita ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita maulid, udah ada guru kita Habib, kebanyakan ngomong juga kurang enak ya Habib ya. Ini aja ya, nggak enak sama Habib Abdurrahman Buya yang Buya dari sini ya. Ini aja ya barangkali ya, kalau mau tutup habis ini doa ya guru, ya, langsung doa makan barangkali. Dah, mohon maaf ya, ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Kalau ngomong di tengah-tengah dzuriyah, kata Habib memang rada-rada geget saya po. Habib ribet liatin aja nih orang begini, ini orang bener apa sih begitu ya, biarin dah, emang yang rada PA Habib. Ya, tapi alhamdulillah saya dikata PA girang saya nggak apa-apa. Yang penting bapak ibu tawa. Berarti kan bapak ibu nawain orang PA. Ya berarti sama-sama PA po kita. Ya udah, mudah-mudahan ini semua mendapat ilmu dari guru-guru kita, manfaat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya, ini aja ada Habib tak ya, dah ya, dah ribet ya, jangan lupa ya, anak pitik dimakan tikus, bel plastik tolong dibungkus ya kalau ada, itu juga kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain gitu. Jangan dianggap bercanda ini mah ya. Ini aja dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.